Tribuners kembali dalam Kabar Bogor bersama saya Sania Faidah. Politikus PDIP Arteria Dahlan kembali menjadi perbincangan publik. Pernyataannya pada Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mencopot Kajati karena bicara menggunakan bahasa Sunda menjadi kontroversi. Alih-alih membawa nama profesional dalam bekerja, Arteria Dahlan menganggap Kajati harusnya menggunakan bahasa Indonesia saat rapat agar tidak terjadi salah persepsi. Saat menyampaikan hal tersebut, Arteria sebenarnya sudah diperingatkan oleh rekannya sesama wakil rakyat, Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Abu Bakar mengingatkan Arteria untuk hati-hati, karena Jaksa Agung pun orang Sunda. Benar saja, pernyataan Arteria justru menyulut emosi banyak orang, khususnya orang Sunda. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga anggota DPR Deddy Mulyadi bahkan sampai angkat bicara mengenai pernyataan Arteria Dahlan. Ridwan Kamil juga mendesak Arteria Dahlan untuk meminta maaf atas ucapannya tersebut. Lantas, cukupkah maaf saja untuk Arteria Dahlan bagi orang Sunda? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita sudah terhubung dengan anggota Paguyuban Seniman Bogor, Jawa Barat, Gatot Winandar. Selamat sore, Kang Gatot. Selamat sore, Mbak. Kang, Arteria Dahlan memprotes Kajati yang bicara pakai bahasa Sunda saat rapat. Takut salah persepsi katanya. Akang sendiri menilainya seperti apa soal penggunaan bahasa Sunda dalam acara resmi seperti itu? Ya, dalam persepsi saya menggunakan kata persepsi seperti yang dikemukakan oleh Bapak yang terhormat Arteria Dahlan, takut salah persepsi dengan apa yang disampaikan oleh pejabat yang menggunakan bahasa Sunda tersebut. Saya sendiri malah menilai yang sudah salah persepsi itu adalah beliau nih, Pak Arteria Dahlan. Nah, salah persepsi mempersepsikan bahwa salah satu kekayaan Indonesia adalah perbedaan kita. Jadi apa yang dikemukakan oleh saudara Arteria Dahlan menurut saya sama seperti orang Sunda yang lainnya, sangat berlebihan dan tidak menggunakan akal pikiran malah menurut saya. Baik, kalau memprotes seperti ini, Arteria ini bisa disebut tidak bisa menerima perbedaan nggak ya, Kang? Seperti saya bilang tadi, persepsi awal yang dia kemukakan justru itu menandakan bahwa beliaulah yang salah persepsi. Dan pada kita semua melihat bahwa mimik dia acting yang dia peragakan pada saat menyampaikan pendapatnya itu serius. Seperti mohon maaf, ada sesuatu, mohon maaf, ada kebencian atau apa yang sangat beruntung ini tidak ada dan tidak terjadi. Mudah-mudahan ya di kami orang Sunda yang bukan saya ikut-ikut rasis, bukan ya. Tetapi seperti itulah, seperti kita lihat semua, betapa tegasnya dia menyatakan hal tersebut. Ada seorang Kajati yang menggunakan bahasa Indonesia dalam rapat. Tolong diganti. Serius sekali mukanya. Bukan bercanda. Malah pejabat yang di sebelahnya setelah mengingatkan beliau pun tidak digubris. Artinya ada menurut saya Arteria Dahlan cenderung tidak bisa menerima perbedaan ini, itu menurut saya. Ya, sikap dari Akang sendiri sebagai budayawan Sunda seperti apa ketika mendengar atau mengetahui pernyataan dari Arteria Dahlan? Baik, kebetulan saya anggota Paguyuban Seniman Jawa Barat, dan saya tinggal di wilayah Kabupaten Bogor. Saya pun sudah berkoordinasi dengan seluruh pengurus Paguyuban Seniman Jawa Barat, terkhusus dengan Ketua Umum Bapak Nace, dan beliau pun sudah memberikan sikap, sudah menyatakan sikap, dan tentu saja saya sangat mendukung langkah yang diambil oleh beliau, di mana kami Paguyuban Seniman Jawa Barat akan membawa hal ini ke ranah hukum. Oke, Kang, Paguyuban Seni sampai mengajukan gugatan dan akan melaporkan Arteria Dahlan. Kesalahan Arteria kali ini memang sudah sangat fatal ya, Kang?
seperti tadi dibilang oleh Mas sendiri, dan ini sangat berbahaya ya, karena justru dari ucapan beliau ini bisa memecah belah persatuan rakyat kita yang memang apa ya, sangat rentan untuk dipecah belah. Kita semuanya bersusah payah untuk menyatukan, dengan perbedaan-perbedaan yang ada, ya. Kalau ucapan beliau itu apa ya, konteksnya bercanda, mungkin kita hanya masih bisa kepada beliau untuk meminta maaf saja. Dalam hal ini saya salut kepada Gubernur Jawa Barat, beliau Bapak Ridwan Kamil, hanya menyarankan kepada Bapak Arteria Dahlan untuk meminta maaf, tapi kami selaku dan merasa sebagai salah satu komponen dan elemen masyarakat Jawa Barat yang notabene penutur bahasa Sunda, sangat tidak bisa menerima hal ini dan berencana untuk mengajukan gugatan apa yang sudah dilakukan oleh Arteria Dahlan ini. Oke, lalu gugatannya apa, Kang? Ya, pertama sudah menyalahi dasar negara kita, yaitu Pancasila, di mana di sana disebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara apa yang dilakukan oleh beliau sudah tidak sesuai dengan sila tersebut, dan itu dilakukan secara sengaja dan memang maksud tertentu. Seperti saya bilang tadi, kalau beliau mengatakan hal tersebut itu dalam konteks bercanda, mungkin kami menanggapi juga, ya oke lah, baiklah, itu beliau hanya bercanda dan sebagainya. Dan ini pun kami tidak dalam keadaan emosional, hanya begini, kami mengajukan gugatan ini jujur untuk efek jerak. Mudah-mudahan ada tindakan atau respon positif dari pihak Bapak Arteria Dahlan menanggapi. Saya kira gugatan ini bukan hanya dari pihak Paguyuban Seniman Jawa Barat saja, tapi banyak pihak yang menggugat beliau, sehingga kami mengharapkan respon yang baik, respon yang manis, respon yang positif dari beliau menghadapi riak yang terjadi akibat ucapan beliau. Ya. Nah, seandainya itu terjadi, mungkin kami bisa mempertimbangkan apa yang menjadi tuntutan kami. Dan kenapa kami sebut ini diharapkan sebagai efek jerak? Supaya apa yang menjadi pola pikir yang ada di benak dalam Bapak Arteria Dahlan ini tidak menular ke yang lain-lainnya, tidak menimbulkan benih-benih perpecahan dengan tidak mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada tanpa beban sama sekali. Ya, rencananya nanti ada lapor polisi juga, Kang. Ya, untuk hal itu secara teknis saya sebagai anggota tentu saya akan mengikut prosedur yang sudah ditentukan atau diatur oleh Bapak Ketua Umum, dalam hal ini Bapak Nace, dan para pengurus Paguyuban Seniman lainnya. Ya, ketika nanti sudah digugat, ternyata Arteria meminta maaf dan minta damai. Bagaimana sikap dari Paguyuban Seni? Baik, seperti saya bilang tadi, gugatan-gugatan atas apa yang beliau ucapkan itu saya paham bukan hanya dari Paguyuban Seniman Jawa Barat, ya, karena kalau sudah istilahnya mengusik Sunda, artinya semua elemen, ya, bukan kami saja. Nah, semua merasa orang Sunda, gitu. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau seandainya respon manis, respon baik, respon positif ditampilkan atau ditampilkan oleh Bapak Arteria Dahlan, mungkin kami akan bisa lebih lebih negotiable untuk menanggapi hal tersebut, karena memang tujuan kami, saya secara pribadi dan kami secara institusi tidak membenci individunya Bapak Arteria Dahlan. Yang kami takutkan itu adalah pola pikirnya beliau, takut nanti menular ke yang lain-lainnya, karena beliau adalah public figure. Jangankan posisi beliau sebagai sebagai anggota DPR RI, saya pun seorang guru, saya sudah menyadari bahwa saya seorang public figure yang harus hati-hati dalam bertutur,
harus hati-hati dalam bersikap karena saya setiap hari dilihat, saya setiap hari akan dicontoh oleh yang lain, terutama oleh anak-anak. Itu baru sekup saya, apalagi beliau yang levelnya udah di DPR ya, harusnya beliau menyadari sekali bahwa beliau adalah public figure yang akan disoroti setiap tutur katanya, setiap sikap dan perbuatannya, begitu. Terakhir ya Kang, cukup nggak maaf saja dari Arteria Dahlan untuk mengobati sakit hati orang Sunda? Sebetulnya ya masa kami tidak memaafkan ya. Allah aja maha pemaaf, istilahnya begitu ya. Tentu saja kita juga jangan sama seperti sifat orang tersebut. Kita jangan sama, mohon maaf dalam tanda kutip, sama bodohnya dalam hal sikap tersebut. Secara intelektual beliau itu sangat pintar, makanya beliau bisa terpilih menjadi anggota dewan di DPR mewakili rakyat Indonesia. Tapi secara pemikiran ternyata ya terpeleset juga. Kalau beliau misalnya meminta maaf, tentu saja kami akan memaafkan asal mungkin. Permintaan maaf tersebut dilakukan dengan ikhlas, tulus hati, dan menyadari bahwa apa yang disuarakan, apa yang digelisahkan oleh rakyat Sunda ini berkesinambungan atau ada konteks dengan Nusantara, dengan Indonesia, bukan hanya ini aja. Bayangkan kalau berikutnya pola pikir seperti Arteria Dahlan ini menular ke yang lain-lain. Ada rasis, misalnya ada rasis Batak, ada rasis Jawa, rasis Dayak dan sebagainya. Sudahlah tamat negara kita ini. Jadi kalaupun misalnya beliau meminta maaf dengan tulus hati, dengan keikhlasan yang mendalam dan menyadari bahwa perbedaan yang ada di Indonesia itu sangat penting buat kekayaan negara ini, tentu saja kami juga membuka hal tersebut. Baik, Kang Gatot Winandar, hatur nuhun pisan sudah meluangkan waktu untuk wawancara bersama kami. Sehat selalu ya Kang, sampai jumpa di lain kesempatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda menjadi kekayaan Indonesia yang wajib dilestarikan, diturunkan pada anak dan cucu agar semua tetap abadi. Politikus yang mengaku wakil rakyat harusnya turut membantu menyampaikan aspirasi ini, bukan malah memprotes, bahkan sampai melarang penggunaan bahasa Sunda. Kalau bicara salah hingga menyakiti hati orang banyak, lalu selesai dengan minta maaf, tapi terulang kembali di lain hari, lalu apa artinya sikap saling menghargai? Sekian kabar Bogor hari ini, saya Sania Faidah, pamit.